Hari ini Haris begitu bahagia karena sang pujaan hati telah sadar. Senyum pun tidak ada henti-hentinya terbit di bibirnya karena hatinya begitu bahagia. Akhirnya Lita sadar, Sang Maha Kuasa telah menjawab doa-doanya. Ingin sekali rasanya Haris berteriak saking bahagianya yang dia rasakan. Lita baru saja diperiksa dokter, dan dokter pun mengatakan kalau kondisi Lita sudah membaik. Setelah itu dokter berpamitan keluar. Haris pun mendekat ke arah Lita. Bahkan dia langsung memegang tangan Lita dan dibawanya untuk dicium. "Sayang," panggil Haris. Suaranya terdengar sangat lembut dan begitu menenangkan. "Iya, Mas." Entahlah apa yang terjadi dengan Lita. Tiba-tiba saja dia menangis dan Haris pun langsung menghapus air mata itu. "Kenapa, sayang? Apa ada yang sakit?" Lita menggeleng, namun tangis itu malah semakin pecah. "Kamu kenapa sih? Jangan nangis seperti ini. Jangan membuat aku khawatir." Haris semakin menggenggam erat tangan Lita. Dia benar-benar takut kalau terjadi sesuatu lagi dengan Lita. "Aku nggak apa-apa, Mas. Kamu jangan khawatir." Lita tersenyum membuat Haris menghembuskan napas lega. "Terus kenapa menangis, sayang?" Walaupun begitu, Haris tetap saja khawatir. "Nggak apa-apa, Mas. Aku hanya bahagia. Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Masih bisa bersama dengan kalian, menikmati waktu bersama lagi." "Iya, sayang. Aku juga bahagia. Terima kasih sudah mau berjuang." Haris beralih mengelus lembut pipinya Lita. Lita pun lagi-lagi tersenyum. "Aku takut banget, Mas. Kalau tidak bisa melihat kalian lagi. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Lagi-lagi aku hanya bisa bersyukur, Mas. Masih diberikan kesempatan. Sekarang masih bisa melihat dunia." Haris mengangguk. Dia pun bersyukur akan hal itu. Masih diberikan kesempatan untuk bersama Lita lagi. "Sekarang kamu tidak perlu takut lagi, sayang. Ada aku di sini. Aku juga tidak akan pernah meninggalkan kamu." Lita ikut menggenggam tangan Haris. "Aku minta maaf ya, Mas, karena telah membuat kamu khawatir. Bukan hanya kamu, tapi Papa dan Mama juga." Haris malah menggeleng. "Kamu tidak salah, Tak. Di sini aku yang salah karena telah membuat kamu salah paham. Secara tidak langsung, kamu seperti ini awalnya gara-gara aku." Ya, Haris teringat apa kesalahannya. Beruntunglah Lita bisa selamat. Kalau tidak, Haris tidak akan memaafkan dirinya sendiri. "Aku yang salah, Mas. Aku yang sudah tidak percaya dengan kamu. Seharusnya aku mendengarkan penjelasan kamu dulu, bukan malah langsung pergi saja. Jadi seperti ini deh kejadiannya." "Sudah ya, jangan minta maaf terus-menerus. Sekarang yang terpenting kamu itu sembuh. Kita bisa sama-sama lagi. Jangan mengingat-ingat hal yang lalu lagi." "Iya, Mas. Tapi apa, Tak? Kamu beneran gak ada hubungan dengan perempuan itu, kan?" Lita malah memicingkan matanya. Detik berikutnya Lita malah mengadu kesakitan karena Haris telah mencubit pipinya. "Apa-apaan sih, Mas? Sakit tau enggak?" Lita langsung mengusap pipinya. "Kamu bikin aku gemas, Tak. Aku itu selalu setia sama kamu. Tidak mungkin untuk berpaling. Di hati aku hanya ada kamu. Tidak ada lagi yang lain. Kamu harus percaya itu." "Masa sih, Mas?" "Iya, sayangku. Iya deh, Mas. Aku percaya dengan kamu. Harus percaya, sayang. Suamimu ini laki-laki yang setia." "Iya, Mas." "Oh iya, Papa dan Mama mana? Kok mereka tidak kelihatan dari tadi?" "Mereka di rumah, Tak. Aku suruh istirahat. Nanti mungkin akan kesini lagi."
Lita mengangguk paham. Kalau masalah penjahat itu bagaimana, Mas? Apakah mereka sudah dipenjara? Atau mereka malah lolos begitu saja? Inilah yang dari awal Lita ingin ketahui. Haris menghela nafasnya. Dia pun mulai menceritakan semuanya tentang Tommy dan anak buahnya. Haris juga menceritakan kalau Tommy sudah menyesali perbuatannya. Dia juga menitipkan maaf untuk Lita. Begitu ya, Mas? Iya sayang. Sudah, kamu jangan memikirkan macam-macam dulu. Kamu harus banyak-banyak istirahat biar cepat sembuh. Iya, Mas. Hari-hari pun terus berlalu. Kondisi Lita sudah semakin membaik. Mungkin dalam beberapa hari lagi dia sudah bisa pulang ke rumah. Haris lagi-lagi menemani Lita. Sedikit pun dia tidak mau meninggalkan istrinya itu. Kebetulan juga dia kerja di rumah sakit ini, jadi bisa selalu bersama Lita dan melihat kondisi istrinya itu. Haris benar-benar jadi suami yang siaga. Dia benar-benar perhatian dengan Lita. Bahkan dia selalu memperlakukan Lita seperti seorang ratu. Seperti sekarang ini, Haris tidak pernah absen dalam menyuapi Lita. Haris selalu memastikan kalau istrinya itu makan dengan teratur. Haris ingin Lita sembuh, biar bisa seperti dulu lagi. Kamu makan yang banyak biar cepat sembuh. Haris kembali menyadarkan makanan ke mulutnya Lita. Namun Lita malah menggeleng. Dia bahkan menutup mulutnya dengan rapat. Gak mau, Mas. Kenapa? Apa kamu tidak mau sembuh? Lita malah diam, tapi setelah itu malah tersenyum. Aku mau makan setelah kamu cium aku dulu. Lita bahkan langsung menunjuk ke arah pipinya. Haris menaikkan alisnya. Dia masih tidak percaya kalau yang bicara ini adalah Lita. Biasanya Lita selalu malu-malu, apalagi kalau Haris menggodanya. Kamu sekarang jadi agresif ya? Haris geli saja dengan tingkah istrinya itu. Memangnya kenapa nggak boleh gitu? Sekarang Lita malah mengerucutkan bibirnya. Haris langsung menggeleng. Tentu saja boleh. Malah Haris sangat bahagia. Dia langsung mendekatkan diri ke Lita dan satu ciuman mendarat di pipinya. Kamu setelah kena tembak langsung agresif seperti ini ya? Tapi aku malah suka. Lagi dan lagi satu kecupan mendarat di pipinya Lita. Pipi Lita langsung bersemu merah. Biarin aja, aku memang mau agresif biar suami aku tidak kecantol dengan perempuan lain. Haris malah tertawa. Ternyata itu yang ada dalam pikirannya Lita. Lucu sih dan juga sangat menggemaskan. Aku tidak akan mungkin berpaling dari kamu, tak? Sudah aku katakan, kalau cinta aku hanya untuk kamu. Iya, aku mempercayai itu. Lita juga mendekatkan dirinya dan mencium pipinya Haris. Namun tiba-tiba saja Papa Adam dan Mama Diana masuk ke dalam ruang rawat Lita. Mereka melihat Haris dan Lita tengah bermesraan, tapi mereka juga bahagia melihat itu semua. Sepertinya Papa dan Mama kurang tepat nih datang ke sini. Ada lagi mesra-mesraan, kita malah mengganggu. Mendengar itu, Haris dan Lita langsung salah tingkah. Wajah mereka pun langsung memerah. Papa, Mama, sudah, kita juga pernah muda kok. Iya kan, Ma? Iya, Pak. Kalian gak perlu malu seperti itu. Kalau sama Papa dan Mama santai aja. Walaupun begitu, tetap saja mereka berdua malu ketahuan mesra-mesraan seperti itu. Oh iya, Tak, bagaimana kondisi kamu? Kali ini Papa Adam lebih serius bertanya. Baik, Pak. Kata dokter juga, mungkin beberapa hari lagi Lita bisa pulang. Syukurlah kalau begitu. Cepat sembuh ya, Nak.
Papa dan Mama akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Iya, Pak. Nah, terima kasih karena selalu ada untuk Lita. Lita sayang kalian semua. Iya, Tak. Kita semua juga sayang dengan kamu. Hari ini, Haris lagi-lagi begitu bahagia karena Lita diperbolehkan untuk pulang. Kondisi perempuan itu semakin membaik. Bahkan hampir 90% sudah kembali seperti dulu lagi. Ya, walaupun begitu, tetaplah Lita harus banyak istirahat untuk lebih baik lagi kondisinya. Haris, Papa Adam dan Mama Diana sekarang sudah berada di rumah sakit. Lita juga sudah siap untuk pulang hari ini. Dia juga tidak sabar untuk pulang hari ini. Rasanya sudah tidak betah terus-menerus berada di rumah sakit. Lita pun ingin pulang ke rumah agar bisa kembali beraktivitas seperti semula. Sekarang mereka tengah menunggu Haris yang tengah menyelesaikan administrasi. Tidak berselang lama, akhirnya Haris pun kembali ke ruangannya Lita. Haris sudah menyelesaikan administrasinya dan sekarang Lita boleh pulang. Sudah selesai, Riz? Tanya Mama Diana. Haris pun mengangguk. Sudah, Ma. Sekarang Lita sudah boleh pulang. Haris mendekat ke arah Lita dan membantu istrinya itu berjalan. Mereka sekarang sudah berada di dalam mobil dan tengah menuju ke rumah. Senyum pun tidak ada henti-hentinya terbit di bibir Lita. Dia begitu bahagia akhirnya bisa pulang ke rumah lagi. Tidak berselang lama, akhirnya mereka sampai di rumah. Lita pun langsung disuruh Papa Adam dan Mama Diana untuk istirahat karena memang masih dalam tahap pemulihan. Lita juga hanya bisa menurut. Dia langsung melangkahkan kakinya ke kamar dengan ditemani Haris. Laki-laki itu memang sengaja cuti kerja untuk menemani Lita. Sesampainya di kamar, Lita langsung duduk di atas tempat tidur seraya memeluk boneka yang memang sudah lama ia rindukan. Akhirnya bisa ada di rumah juga. Rindu banget, terutama sama boneka-boneka aku. Lagi-lagi Lita memeluk erat bonekanya. Lita memang sangat menyayangi boneka-bonekanya. Apalagi ini semua adalah pemberian dari Haris. Mendengar Lita bicara, Haris malah mendekus kesal. Rasanya dia tidak terima kalau Lita hanya merindukan boneka-bonekanya. Masa Haris kalah dengan boneka sih? Kan gak lucu bersaing sama boneka. Hanya rindu dengan boneka, sama suaminya tidak rindu. Lita menggeleng pelan. Enggak, kalau sama kamu setiap hari juga ketemu. Kalau sama boneka, baru kali ini ketemu lagi. Lita bicara dengan polosnya dan malah membuat Haris semakin kesal. Masa kamu sayang sama boneka daripada sama aku sih, Ta? Aku suami kamu loh, masa kamu tidak rindu? Enggak, Mas. Aku hanya rindu dengan boneka. Kalau sama kamu tidak. Mati-matian Lita menahan tawanya melihat ekspresi kesal dari Haris. Dia berhasil mengerjai Haris dengan mengatakan hal seperti itu. Mana mungkin Lita tidak rindu dengan suaminya itu. Jelas saja rindu, selalu ada untuk Haris. Bahkan setiap hari juga rindu, dan tidak perlu lagi dipertanyakan lagi. Kamu habis operasi memang ngeselin ya, Tak? Sudah, Lita tidak bisa lagi menahan tawanya. Ekspresi Haris benar-benar lucu, dapat membuat Lita bahagia. Kalau seperti ini rasanya Lita sudah sembuh. Maaf, Mas, aku hanya bercanda. Aku rindu banget sama kamu. Ya kali aku tidak rindu dengan suami sendiri. Ada-ada saja sih, pakai ditanya segala lagi. Kini Haris mendekat ke arah Lita dan duduk di samping istrinya itu. Haris langsung mencubit pipi Lita, saking gemasnya dengan istrinya itu. Kamu ya, Tak? Jangan sampai membuat aku hilaf dan berbuat sesuatu ke kamu. Kali ini Haris malah menyeringai, membuat Lita langsung bergidik ngeri. Lita tahu apa yang dimaksud Haris, maka dari itu Lita harus waspada. Apa-apaan sih, Mas?
Aku masih sakit ya. Kamu jangan aneh-aneh. Masa sih masih sakit tak? Perasaan sudah sembuh deh. Kamu aja kelihatannya seger gitu. Haris mulai merapatkan tubuhnya ke Lita. Jangan aneh-aneh deh mas. Lita berusaha mendorong tubuh Haris, tapi tentu saja tenaganya kalah dengan Haris. Apalagi dia juga masih dalam tahap pemulihan. Ayolah tak, kita masih punya utang loh sama papa dan mama. Kening Lita langsung berkerut mendengar itu. Utang apa mas? Lita semakin tidak mengerti yang dimaksud suaminya. Utang punya anak Selusin tak? Apa kamu melupakan itu? Lagi-lagi Haris menyeringai. Lita langsung memutar bola matanya malas. Selusin lagi. Heran deh Haris masih ingat tentang itu. Detik berikutnya Lita malah berteriak karena Haris terus-menerus menciumi seluruh wajahnya. Geli mas, ini hukuman untuk kamu tak? Lagian siapa suruh lebih kangen dengan boneka daripada aku? Lagi-lagi Lita memutar bola matanya malas, namun dia juga hanya pasrah atas apa yang dilakukan Haris. Waktu terus berlalu, kondisi Lita pun sudah sembuh sepenuhnya. Lita sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, bahkan sudah beberapa kali jalan-jalan dengan Haris. Seperti sekarang ini, lagi-lagi Haris dan Lita tengah jalan-jalan. Bukan hanya jalan-jalan, Haris tengah menemani Lita untuk membeli perlengkapan untuk kuliah. Karena lusa, Lita sudah mulai masuk kuliah, dan dia sangat antusias akan hal itu. Bagaimana? Apakah sudah lengkap semuanya? Tanya Haris. Dia dan Lita memang tengah berada di mall. Sudah semua mas. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemani aku. Aku juga bahagia banget hari ini. Haris tersenyum dan mengusap lembut kepala Lita. Sama-sama sayang. Aku juga sudah janji. Aku selalu mengabulkan apa yang kamu inginkan, asalkan kamu bahagia dan selalu ada di samping aku. Iya mas. Sekarang kita pulang yuk. Aku capek mas. Iya, ayo sayang. Haris menggenggam erat tangan Lita agar semua orang tahu kalau Lita itu hanya miliknya. Oh ya mas, aku boleh tanya sesuatu? Mereka tengah berada di mobil perjalanan menuju pulang. Mau tanya apa tak? Apa Tommy masih ada di penjara? Haris malah mengerutkan keningnya. Kenapa kamu bertanya tentang itu tak? Ya, aku hanya ingin tahu mas. Tidak salahkah? Kata kamu juga dia sudah berubah. Iya tak, dia memang sudah berubah dan mendapat hukuman atas apa yang dia lakukan. Lita mengangguk pelan. Sudah ya, jangan tanya-tanya tentang dia lagi. Nanti malah nggak baik untuk kesehatan kamu. Tapi mas, apakah aku bisa ketemu dia? Lagi-lagi Haris tidak habis pikir dengan permintaan Lita. Untuk apa tak? Ya nggak apa-apa mas, aku hanya ingin ketemu, ingin bicara dengan dia. Haris menghela nafasnya. Sebenarnya tidak salah jika Lita ketemu dengan Tommy, namun di sini Haris yang takut, dan dia juga sedikit trauma dengan yang terjadi kepada Lita. Boleh ya mas, aku ingin semuanya selesai. Aku ingin bicara langsung dengan dia. Tak, sebentar aja mas, sekali saja ya mas. Aku hanya ingin bertemu dengan dia, tidak akan melakukan apa-apa. Hanya sebentar. Haris memastikan. Iya mas, aku janji hanya sebentar. Tapi kamu tidak boleh jauh-jauh dari aku ya. Siap mas, aku janji tidak akan jauh-jauh dari kamu. Ya sudah, kita ke kantor polisi sekarang ya.
Terima kasih ya Mas. Iya, bersambung.